Ya pemirsa, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kronologi tragedi di Panti Asuhan Kunciran di mana 2 Juli korban ini melapor ke polisi pemirsa. Bagus. Ya berawal dari laporan korban dan kemudian 30 September polisi bersama P2 TP2A periksa 11 orang saksi dan korban atau pelapor. 6 Oktober polisi tetapkan 3 tersangka Sudirman, Yusuf Bahtiar, Yandi Supriyadi sebagai pengasuh dan masih ada 1 buron yakni Yandi Supriyadi pemirsa. 8 Oktober ini korban kemudian melapor ini bertambah menjadi 7 orang, 4 anak dan dewasa. Sementara itu informasi yang terbaru bahkan saat ini korban diketahui bertambah menjadi 8 orang. Nah, banyak sekali video yang sudah tersebar ya di media sosial. Aktivitas dari pelaku ini kan begitu soleh, pemuka agama, sering ceramah sosial, membuat panti asuhan, terlihat baiklah di luar. Tapi ternyata bisa melakukan perbuatan sekeji ini dan menutup rapat perbuatan jahatnya. Mas Reza. Sayangnya tidak ada ciri-ciri tertentu apalagi testimoni bahwa saya adalah calon predator. Ya. Justru sebaliknya, kalau seseorang punya niat jahat dan ingin mengincar terutama anak-anak, tentu orang ini harus berpenampilan sedemikian rupa, bertindak tanduk sedemikian rupa agar dia tidak tampak sebagai sosok yang menakutkan di mata anak-anak. Alhasil apa yang harus dilakukan? Dia harus tampil menarik, ramah, ceria, suka bermain dan seterusnya dan seterusnya. Tambah lagi lewat permainan psikologis, apa itu? Iming-iming, bujuk rayu, tawaran persahabatan, keinginan untuk melindungi, kehangatan dan seterusnya. Alhasil Mbak Caca, kalau kita bandingkan mana sih pelaku kejahatan yang terutama mengincar anak-anak yang penampilannya seram atau yang penampilannya penuh pesona? Harus saya katakan yang paling banyak adalah yang penampilannya penuh pesona. Karena modus yang mereka gunakan adalah grooming behavior. Apa itu grooming behavior? Cara-cara yang melenakan, cara-cara yang membujuk rayu yang membuat anak atau target percaya terhadap orang yang sesungguhnya ingin menjahati dirinya. Oke, Ibu Ai, ketika KPAI turun dan kemudian mendalami kasus ini, sebenarnya pengasuh, donatur atau juga korban tidak berani bercerita ini karena apa? Apakah karena ketika melakukan kejahatannya tidak ada yang melihat? Atau mungkin korban ini juga diancam untuk tidak membuka atau melaporkan perbuatannya? Ataukah ada iming-iming uang, Ibu Ai? Ya, sejauh ini menurut kepolisian ya kami sudah coba verifikasi terkait mengapa baru terungkap sekarang ya dan baru ada yang berani speak up diantaranya yaitu pendekatannya bahkan mungkin lebih dari sekedar grooming, tetapi dikaitkan dengan rasa terima kasih ya, ketaatan dan ketakziman sebagai seorang anak terhadap orang tua gitu ya. Kemudian bahwa itu adalah sebuah tindakan take and give, rasa kasih sayang dari seseorang, pendekatan-pendekatan yang menurut kami yaitu lebih ke brainwash ya, bagaimana cara seseorang mengubah cara berpikir bahwa dia itu sedang dalam situasi pengendalian tipu daya. Nah ini yang tentu saja tidak mudah gitu ya untuk mengatakan pada orang yang dia percaya saja. Itu tidak mudah, apalagi misalnya datang ke kepolisian atau KPAI sekalipun saya kira. Tapi inilah yang kemudian beberapa donatur, beberapa orang yang interaksi cukup hangat dengan anak-anak yang secara tulus ya, tidak ada perlakuan yang mungkin bagi anak-anak ini juga sudah bingung gitu, ini harus melayani tapi ini salah misalnya ya, atau mereka menganggap ini sudah melukai dirinya gitu. Akhirnya melalui DM, ini yang saya kira juga bagian yang khas sekali ya anak-anak gitu, cara dia membuat komunikasi dengan seseorang masyarakat ya, dan itu donaturnya dan itu orang yang dia kenal baik untuk mengatakan bahwa kok saya diperlakukan demikian. Ini awal mula yang kemudian kita tidak pernah lepas dari upaya masyarakat juga ya yang memberikan dukungan pada anak-anak kita untuk pada akhirnya beberapa anak bisa inventarisir, kemudian diberikan ruang yang senyaman-nyamannya untuk bercerita gitu ya. Kalau itu tidak terjadi mungkin kita juga sampai detik ini belum tahu karena sedemikian rapih, sedemikian
hebatnya perilaku yang dilakukan oleh para tersangka ini orang-orang yang dianggap terbaik gitu ya, karena di masyarakat juga tadi manipulasi dan serta perilakunya juga sangat dipercaya pada akhirnya menjadi orang-orang yang begitu baik di masyarakat. Baik, ditahan dulu Bu Ai, ini narasumber saya, 2 orang saksi yang sangat atau pernah dekat dengan pelaku, mengetahui keseharian pelaku seperti apa, 1 donatur, 1 mantan tenaga pengasuh pemirsa. Kita akan gali pernyataan dari mereka, sesaat lagi jangan kemana-mana.